Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Rabbuna yang berikan kita nikmat sehat dan juga nikmat iman sehingga kita dapat kembali melanjutkan dars atau pembelajaran kita pada sore hari ini, yaitu mempelajari bahasa Arab pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi nafiqina biha. Tetapi insya Allah sore hari ini kita akan sedikit membahas awal perjumpaan kita dengan ilmu nahwu dan sorof dasar. Ya, mungkin sebelumnya pernah disinggung bahwasanya bahasa Arab ini menurunkan ya, kan beberapa disiplin ilmu. Arab Ya, kan beberapa cabang disiplin ilmu. Maka ada cabang-cabang disiplin ilmu dalam bahasa Arab yang wajib banget untuk dipelajari, yang menjadi prioritas awal. Di antaranya yang pertama adalah ilmu nahwu. Lalu yang kedua berikutnya ilmu sorof. Dua ilmu ini harus dikuasai dan betul-betul difahami oleh pembelajar bahasa Arab agar dia tahu ya makna yang tersembunyi tatkala membaca Al-Qur'an atau ketemu dengan salah satu hadis Nabi, atau juga berfungsi tatkala dia ingin merangkai susunan kata untuk menjadi kalimat ya yang baik dan benar dalam bahasa Arab. Maka diperlukan dua ilmu ini, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Apa itu ilmu nahwu? Ilmu nahwu ini adalah ilmu yang mempelajari perubahan akhir suatu kata. Oke, jadi fokus dari cabang disiplin bahasa Arab yaitu ilmu nahwu ini hanya mempelajari perubahan akhir suatu kata, perubahan akhirnya saja. Berarti berkaitan dengan harokat. Kita buka surat Az-Zalzalah atau surat Al-Qadar saja. Contoh kita buka surat Al-Qadar di juz 30. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, ambil kata lailah di situ. Lailah. Pada ayat pertama kata lailah di situ berharokat akhirannya kasroh. Fi lailatul qadar. Kenapa dia kasroh? Karena ada fi yang menyebabkan dia kasroh. Maka kajian ilmu nahwu di sana, ya, yaitu kenapa kata lailah ini bisa berakhiran harokat kasroh. Oh, jawabannya ternyata ada huruf jarnya. Itulah kajian nahwu. Maka di ayat yang kedua, harokat lailah itu berubah menjadi domah. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Lailatu. Nah, kenapa bisa menjadi lailatu? Nah, karena dia menjadi mubtada dan juga terbebas dari amil atau faktor yang menjadikan dia kasroh. Misalnya seperti huruf jar dan yang lain-lain. Itulah kajian dari ilmu nahwu. Sedangkan ilmu sorof, ya, dalam bahasa Arab, ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk suatu kata. Bukan perubahan akhir, tapi perubahan bentuk dari kata itu sendiri. Nanti kita akan belajar ini. Ya, jadi kata-kata di dalam bahasa Arab itu memiliki asal yang satu, memiliki asal yang satu. Contohnya saja kata kata kerja, ya, zahaba. Nah, kata zahaba itu adalah kata kerja. Kata kerja lebih tepatnya fi'il madi, kata kerja lampau. Zahaba. Maka kalau kita ingin mengubahnya ke bentuk fi'il mudhari atau kata kerja sekarang, maka ada pola-pola tertentu atau konsep-konsep tertentu untuk kita praktekkan agar bisa kita membentuk kata kerja sekarang atau fi'il mudhari yang disebutnya. Begitu. Ya, misalnya tinggal ditambahkan ya saja, zahaba, yadhabu, dan akhiran dari fi'il mudhari itu doma.
dan yang semisalnya. Ya, sampai ketemu dengan kata madhab. Nah, di dalam Islam kita mengenal istilah madhab. Sudah tidak asing lagi bagi kita kan? Ya, apa mazhab kamu? Apa mazhab kamu? Iya, mazhab Syafi'i. Madhab. Nah, madhab itu, kata madhab sendiri terambil dari kata zahaba. Inilah yang disebut dengan perubahan bentuk suatu kata. Yang mana kalau kita ingin mengetahuinya, berarti harus mempelajari yang namanya ilmu sorof dalam bahasa Arab. Madhab sendiri artinya adalah tempat berangkat. Begitu. Madhab, tempat berangkat. Maka diambil dari kata kerja apa? Berangkat atau pergi, yaitu kata zahaba awalnya. Maka muncullah kata madhab dengan pola-pola tertentu yang nanti kita akan kaji bersama di dalam disiplin ilmu sorof. Oke, awal-awal kita belajar ilmu nahu dan sorof dasar ini, kita akan mengawalinya dengan pembagian kata di dalam bahasa Arab. Ya, dahulu kita telah juga mempelajari atau sedikit disinggung ya, kata di dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-ismu, yang kedua adalah al-fi'lu, dan yang ketiga adalah al-harfu. Coba dibaca, kata di dalam bahasa Arab ada berapa? Ada 3. Apa saja? Sebutkan. Al-ismu, al-fi'lu, al-harf. Baik. Lalu kita harus mengetahui apa itu al-ismu, apa itu al-fi'lu, apa itu al-harfu. Lalu apa juga ketentuannya, bahkan ciri-ciri dari ismu apa sih, isim, ciri-ciri dari fi'lu yaitu fi'il apa sih, dan ciri-ciri dari huruf. Nah, awal-awal kita harus mengetahui ciri-cirinya agar kita bisa membedakan antara satu dari ketiga ini. Apabila kita jumpai kata-kata di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi atau perkataan-perkataan orang Arab, kita bisa menganalisis, oh ini isim. Nah, berarti gampang ketika kita cari di kamus. Maka, apa itu al-ismu? Al-ismu adalah isim, oke? Atau secara singkatnya bisa kita katakan nomina atau kata benda. Maka isim adalah setiap kata yang menunjukkan kepada apa? Satu, nama manusia. Berarti jelas, nama manusia ini adalah isim. Hewan juga sama. Dia isim, tumbuh-tumbuhan, benda mati, bahkan nama tempat dan keterangan waktu semuanya isim. Contohnya Ali. Ali di sini dia termasuk apa? Nama Nama orang. Lalu gajah, filun. Filun bahasa Arabnya dia termasuk nama apa? Hewan. Hewan. Hajarun dia termasuk nama apa? Benda mati. Betul, benda mati. Wardatun dia termasuk nama apa? Tumbuh-tumbuhan. Iya, tumbuh-tumbuhan ya, satu jenis bunga. Lalu qahiratu dia Tempat. masuk nama Tempat. Iya, Qahiroh adalah ibu kota dari negara Mesir. Lalu Naharun dia masuk dalam isim apa? Waktu. Iya, waktu. Lalu yang kedua, ya, isim itu juga bisa merujuk atau menunjukkan kepada kata sifat. Nah, beberapa kata sifat sudah Ustadz share di Telegram ya. Itu silahkan dihafalkan. Yang mana dia bisa menjadi naat tergantung dengan kaidah yang kita terapkan, maka dia jadi naat. Bisa juga menjadi khobar ya dengan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Contohnya ada kabirun sama sogirun. Ini adalah kata sifat dan keduanya isim. Dari mana kita tahunya ini isim? Nah, dari ciri-cirinya. Dan setelah ini kita akan belajar ciri-ciri isim. Lalu yang ketiga, nah ini dia ya, isim juga bisa menunjukkan kepada kata-kata yang tidak berwaktu, bukan benda mati, bukan tempat, bukan tumbuh-tumbuhan, ya bahkan bukan nama manusia. Contohnya safarun, perjalanan, ya, perjalanan.
tulisan, kitabatun, kiroatun, bacaan. Kata-kata yang tidak berwaktu ini merupakan kata-kata yang muncul dari perubahan kata kerja. Begitu. Jadi perjalanan itu adalah ya sebetulnya ini apa namanya? Isim ya atau kata kerja yang dijadikan isim. Perjalanan diambil dari kata apa? Jalan kan? Nah, maka kata kerja yang dibendakan. Maka jadilah seperti ini. Safarun. Tulisan ya, ini muncul dari kata kerja menulis. Bacaan muncul dari kata kerja membaca. Maka nanti kiroatun dia muncul dari satu sumber yang sama yaitu kata koroa. Koroa telah membaca. Kitabatun muncul dari kata kataba yaktubu. Safarun nanti muncul dari kata safaro yusafiru. Dan orang yang melakukan perjalanan disebut dengan musafir. Nah, itu dia perubahan bentuk kata yang akan dipelajari di ilmu sorof. Ya, dia itu berubah berasal dari satu bentuk kata. Nah, intinya ini adalah al-ismu. Nah, kita akan masuk ke ciri-ciri isim. Silakan ditulis. Alamatul ismi. Alamatu itu artinya tanda. Al-ismi ya ismi. Ingat, ini susunan apa? Alamatul ismi. Susunan ini berarti bang dan mikir kan Alamatul ismi ini dia susunan apa? hmm, Ido? idofah. Iya, Iya, Ido. idofah. Mana mudof dan mudof ilaihnya? Mudofnya alamatu, mudof ilainya al ismi. Iya, mudof ilaih harus selalu kasroh. Ya. Dan memang biasanya dia ma'rifat. Di sini al-ismi ma'rifat dengan alif lam. Dan mudof itu boleh berharokat domah kasroh fathah. Asalkan dia tidak boleh bertanwin. Maka alamatu di sini tidak bertanwin. Jadi benar alamatul ismi adalah mudof dan mudof ilaih atau susunan idofah. Oke, sekarang kita kembali ke materi. Ciri-ciri isim yang pertama bisa menerima harokat kasroh. Jadi setiap kali kita menemui kata yang mana dia itu bisa dikasroh, maka dia adalah isim. Contohnya, fil masjidi. Maka kata al-masjid di sini adalah isim. Kenapa? Karena harokat akhirnya kasroh. Dia bisa menerima kasroh. Lalu, ciri kedua dari isim bisa menerima tanwin. Oke, kita tahu ini bagi isim nakiroh. Contohnya lagi, fi masjidin. Ya, fi masjidin. Kalau yang pertama, alif lamnya hilang. Kalau yang pertama, alif lamnya ada. Maka dia nggak boleh ditanwin. Lalu yang kedua ini, alif lamnya hilang. Oleh sebab itu dia ditanwin. Lalu yang ketiga, bisa dimasuki al bagi isim ma'rifat. Nah, setiap bisa dimasuki al. Contohnya apa? Tadi di atas ya. Yang pertama, al-masjidi. Oke, berarti dia adalah isim. Nah, karena dia bisa dimasuki alif lam. Dan dua tanda isim ya, dua tanda isim yaitu alif lam dan tanwin tidak bisa berkumpul dalam satu kata. Akan tetapi ya, alif lam dan kasroh yang mana keduanya ini merupakan tanda isim juga bisa berkumpul dalam satu kata. Contohnya fil masjidi. Ada berapa tanda isimnya di sini? Ada dua. Bahkan ada tiga tatkala kita menuntaskan bacaan berikutnya yang keempat. Bisa dimasuki oleh huruf-huruf khafat atau jar. Ya, huruf jar telah kita pelajari sebagiannya di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid 1 ya. Yang biasa yaitu min, ila, ala dan fi, ya kan? 4. Nah, maka coba kita perhatikan contoh yang nomor 1. Fil masjidi. Ada berapa tanda isim di sini? Ada satu, dua, Satu, fi ini kan? satu, dua, tiga. Ya. Huruf jar
Alif lam. al, dan kasroh. Ada 3 tanda isim. Berarti semakin kuat kita bisa menghukumi kata al-masjid ini adalah Isim. Lalu yang masjidin. Ada berapa tanda isim di sini? Ada 2. Oh, nggak mungkin dong 2. Nggak juga. Kenapa? Fi. Iya. Ya. Kasroh tanwin ini 2 tanda ya. Tanwin sendiri, kasroh sendiri. Begitu. Jadi jelas ya. 2 tanda isim yang tidak bisa berkumpul dalam satu kata adalah tanwin dan alif lam. Harus dipilih salah satu. Inilah tanda-tanda isim. Ada 4. Walaupun nanti ada lagi tanda-tanda isim yang lain. Untuk dasar, saat ini kita ketahui tanda isim ada 4 terlebih dahulu. Yaitu bisa menerima harokat kasroh, kedua bisa menerima tanwin, lalu ketiga bisa dimasuki al, dan yang keempat bisa dimasuki oleh huruf-huruf jar. Dan karena kita kemarin baru mengenal huruf jar, ya, min, ila, ala, dan fi, maka ketahuilah huruf jar bukan cuma 4 itu doang. Nanti ada lagi yang lain. Di sini akan Ustadz kenalkan semua huruf jar yang memiliki fungsi yang sama, yaitu mengkasrohkan isim setelahnya. Nah, ini dia huruf-huruf jar yang masuk kepada isim beserta contohnya. Yang pertama, huruf jar min sudah kita ketahui. Contohnya, yarji'u Ahmadu. Ini jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il, yaitu yarji. Yarji'u Ahmadu minal madrasah. Kita terjemahkan dari fa'ilah dulu, yaitu Ahmad, lalu ke yarji. Ahmad kembali, yarji itu bisa kembali atau pulang. Ahmad pulang minal madrasah dari sekolah. Maka kata al-madrasah di sini isim, fi'il atau huruf? Isim. Iya. Ada huruf jarmin sebelumnya dan dia dilekati oleh alif lam dan harokat akhirnya adalah kasroh. Lalu contoh yang kedua yaitu huruf jar ila. Telah kita pelajari juga di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid 1. Contohnya zahaba Ahmadu. Ahmad zahabat artinya telah pergi ke sekolah. Maka al-madrasah di sini adalah isim. Silakan dilanjutkan contoh berikutnya dibaca. Al-qalamu alal maktabi. Pulpen di atas meja. Usolli Ahmadu fil masjidi. Ahmad sholat di masjid. Oke. Yang contoh ketiga tadi pada kalimat al-qalamu 'alal maktabi, mana isim, mana huruf? Hurufnya yang al-qalamu Hmm, isim. nggak mungkin dong. Al-qalami kok huruf? Ingat ada Ada alif. isim di sini. Alif lam. Berarti al-qalamu Isim dan kedudukannya masih ingat nggak dia sebagai apa? sebagai mubtada. Iya, karena terletak di awal kalimat. Berarti yang jadi huruf di sini ala, huruf jar kan sebutannya. Kan kita lagi bahas apa? Huruf-huruf jar yang masuk kepada isim. Maka ala di sini adalah huruf jar sama seperti min dan ila sebelumnya, bahkan fi setelahnya. Lalu al-maktab di sini isim atau huruf? Isim. Iya, kenapa? Karena ada ciri-ciri isim. Ciri-ciri isimnya apa yang ada di kata al-maktab? Yang pertama itu ada Dimasuki oleh huruf. al. Dimasuki. Dimasuki oleh huruf jar. Iya, lalu dilekati atau ditempelin sama alif. Alif lam. Ya, Selanjutnya harokatnya kasroh. betul. Atau kata tersebut menerima kasroh. Maka kita bisa hukumi bahwasannya al-maktab, kata al-maktab ini adalah isim. Begitu pula al-masjid ya. Yusoli ini dia fi'il, salat ya. Salat. Salat itu kan kata kerja, sebuah perbuatan. Nah, ini keempat huruf jar yang sudah kita pelajari. Jadi mana yang baru? Hafiz?
Nah, yang baru ini. Oke, setelahnya. Ini dia. Nah, ini yang baru ya, ketambahan 4 lagi huruf jar. Yaitu huruf ba yang berarti dengan dalam bahasa Inggris with, W-I-T-H. Lalu huruf kaf, huruf jarnya juga kaf, tapi fungsinya untuk menyerupakan, menyerupai. Maka artinya seperti. Lalu yang ketiga adalah li, ya. Kita udah juga belajar ya, li, huruf jar juga li. Kita sudah belajar. Lam maksudnya li ahli atau lahu ketika bersambung dengan domir. Lalu terakhir adalah ruba yang artinya sedikit sekali atau jarang sekali. Begitu. Contoh di sini kata betu ar-risalata. Jadi katabtu ini adalah bentuk konjugasi antara fiil dan fa'ilnya. Fa'ilnya berupa domir, kata ganti. Tu ini adalah representasi dari ana. Representasi dari domir ana. Dia berkonjugasi atau bergabung dengan kata kerja kataba. Artinya, aku menulis arisalata. Arisalata artinya surat dengan pena. Nah, di sini al-qalam ini adalah isim. Kenapa? Kenapa al-qalam ini isim? Karena di situ terdapat ciri-ciri isim. Apa saja? Yang pertama, dia bisa dimasuki oleh huruf jar sebelumnya. Huruf jar apa yang masuk pada dia di sini? Bi. Nah, huruf ba ya. Lalu, ciri-ciri isim apa lagi yang ada pada kata al-qalam? Malekatnya alif lam. Betul. Lalu yang ketiga? Terdapat harokat kasroh. Oke. Lalu lanjut berikutnya. Anti kalwardah. Nah, ini menyerupakan sesuatu dengan sesuatu. Maka dibutuhkanlah huruf yang berfungsi untuk menyerupakan sesuatu tersebut, yaitu huruf kaf. Ya, huruf kaf. Maka dia disebut juga dengan harfu tasbih. Kaf itu disebut dengan huruf tasbih, huruf yang berfungsi untuk menyerupakan sesuatu. Ya. Terjemahnya yaitu seperti. Dan dia juga huruf jar, memiliki fungsi yang sama, mengkasrokan isim setelahnya. Anti kalwardah, kamu seperti mawar, begitu. Maka alwardah di sini dia adalah isim karena dia diawali oleh huruf jar kaf dan melekatnya alif lam padanya, dan dia juga menerima kasroh alias harokat akhirnya kasroh, begitu. Jadi gampang, kita udah hafal isim banyak ya. Batu adalah al-hajaru atau hajarun. Kita bisa ya menyerupakan sesuatu dengan batu. Misalkan anta kal hajari, kamu seperti batu. Nah, begitu. Kamu seperti batu. Anta kal asadi, kamu seperti singa. Oh, begitu. Nah, bisa dengan huruf kaf ini. Nah, tapi kalau bisa yang baik-baik saja. Jangan dengan hewan. Oke, lanjut. Hadzal kitabu li Ahmada, inilah ya, li atau lam yang telah kita pelajari sebelumnya, yang berarti milik ya, yang berarti milik. Maknanya apa kemarin? Tamlik, kepemilikan sesuatu. Kitab ini milik Ahmad gitu. Ahmadnya kok nggak dikasroh? Iya, Ahmad tidak dikasroh, melainkan dia di fathah karena dikecualikan. Rinciannya bagaimana? Insya Allah kita akan pelajari kalau waktunya sudah tiba. Untuk saat ini kita ketahui saja bahwasanya makna dari huruf jali yaitu tamlik, artinya milik. Gitu. Lalu lanjut berikutnya ada kata ruba. Nah, ada huruf. Nah, ruba ini dia huruf. Kalau huruf berarti tidak boleh ditanwin ya. Huruf itu tidak boleh ditanwin, tidak boleh dikasih alif lam, ya.
Intinya huruf itu tidak boleh diberikan tanda-tanda isim padanya. Gitu. Suatu huruf dia dikatakan huruf tatkala tidak ada tanda-tanda isim bersamanya. Begitu pula tidak adanya tanda-tanda fiil bersamanya. Itulah huruf. Nanti kita akan bahas. Oke, ruba sendiri artinya sedikit sekali dan dia huruf jar memiliki fungsi mengkasrohkan isim setelahnya. Isim apa yang dia kasrohkan yaitu rojulin. Ya, rojulin. Maka rojulin ini isim. Gitu. Coba kita lihat karimin. Karimin di sini sebagai apa karimin? Baru saja belajar kita. Mubdal. Bukan dong. Karimin, karimin. Badal dan Bukan. Mulia. Yang mulia. Sedikit sekali lelaki yang mulia. Lelaki yang mulia. Kalau ada kata yang-yangnya berarti dia merujuk kepada kata sifat. Maka karimin di sini adalah kata sifat. Atau dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan na'at. Maka rojulin di sini dia sebagai man'ut. Kata yang disifati. Mana kata sifatnya? Kata sifatnya terletak setelah man'ut tentunya. Yaitu karim. Sampai sini bisa difahami? bisa. Ya, laki tuhu ini ya jumlah fi'il fa'il ya. Nanti kita akan pelajari pelan-pelan rinciannya. Sampai sini bisa difahami terkait tanda-tanda isim dan juga ya huruf-huruf jar. Bisa. Intinya huruf jar kita telah mendapati huruf jar berjumlah atau sejumlah adalah 8. 8. Yang pertama huruf jar apa? Min. Lalu ila, ya kan? Lalu ala, Lalu lalu fi. Lalu yang kelima adalah bi atau ba, artinya dengan. Lalu yang keenam adalah kaf, artinya seperti. Lalu yang ketujuh ada li atau la, ya lam, artinya milik atau untuk. Ya. Lalu yang kedelapan ada rubba. Nah, bisa difahami sampai sini? yang bisa. Dan tanda-tanda isim ada 4. Apa saja? Sebutkan. Tanda. Maaf Ustaz, tanda-tanda apa? Tadi suaranya kurang jelas. Tanda isim. Tanda-tanda isim yang pertama bisa menerima harokat kasroh, yang kedua bisa menerima tanwin bagi isim nakiroh, yang ketiga bisa dimasuki al bagi isim makrifat, yang keempat bisa dimasuki oleh huruf-huruf jar. Iya, betul. Oke, kalau sudah difahami, nanti kalau lupa tinggal diulang-ulang materinya. Saat ini kita beralih ke fiil. Nah, apa sih fiil itu? Al-fi'lu. Dibaca, silakan. Al-fi'lu. Fi'il adalah setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu kegiatan dalam waktu tertentu. Contohnya juga, contoh kataba yaktubu, yang artinya menulis. Nazara yang zuru, melihat. Izhab, pergilah. Oke. Kata ba ini adalah fiil madi, kata kerja lampau, dan yaktubu adalah fiil mudhore, kata kerja sekarang. Begitu pula nazoro dan yang zuru. Lalu idhab, ini kata kerja apa ya? Kalau kita melihat artinya pergilah, Fi'il amr. iya, fiil amr, kata kerja perintah. Oke, kita lanjut. Alamatul fi'li. Silakan dibaca alamatul fi'li, terjemahkan apa artinya. Alamatul fi'li. Tanda-tanda fi'il. Yang pertama didahului oleh huruf qad pada Ya, fi'il. madi dan fiil mudhare. Jadi
ya, fiil itu bisa didahului oleh huruf qad, ya. Nanti kita bisa studi kasusnya ke Quran dulu, ya. Nanti Ustadz akan tugaskan untuk mengumpulkan, ya, isim sejumlah 5 dan fiil sejumlah 5 pada surat-surat ayat-ayat Al-Quran di juz 30 berdasarkan ciri-ciri yang ada di Quran. Oh, misalkan di depannya ada huruf qad, ya kan? Nah, Hafizah nggak usah bingung lagi. Pasti kata setelah qad itu fiil, bukan isim, ya. Karena fiil itu bisa didahului oleh huruf qad dan baik yang madi maupun mudhari bisa. Lalu tanda fiil berikutnya yang kedua, Dahului oleh huruf sin yang masuk pada fiil mudhari. iya, ya. Jadi tanda kedua fiil itu dia bisa dimasuki oleh huruf sin. Contohnya sa'adhabu. Asal katanya apa? Adhabu. Adhabu. Dan sin ini hanya bisa masuk ke fiil mudhari. Kok gitu? Kenapa? Karena sin ini artinya akan. Nah, berarti kan nggak mungkin sin masuk ke fiil madi yang udah lampau terus dia bilang akan. Akan telah pergi. Nggak bisa. Ya. Lalu ciri isim yang ketiga, silakan dibaca. Dahului oleh saufa yang masuk pada fiil mudhari. Oke, jadi sin dan saufa juga sama artinya, sama-sama akan, dan dia juga hanya masuk kepada fiil mudhari saja. Lalu apa perbedaan antara sin dan saufa? Maka perhatikan baik-baik dan dengarkan dengan seksama. Sin artinya akan, tapi dalam waktu yang dekat. Misalkan, Hafidhah ingin keluar rumah, ya, ingin keluar rumah. Ya. Maka kalau ingin mengatakan saya ingin keluar rumah, tapi keluar rumahnya itu dekat waktunya. Setelah pelajaran ini berakhir. Berarti kan dekat waktunya tuh, ya. Antara perbuatan keluar rumahnya Hafidhah sama ucapan yang Hafidhah keluarkan. Waktunya dekat. Maka dia memakai sin. Tetapi kapan saufa ini dipakai? Saufa ini dipakai, ya, kalau waktunya jauh, bahkan belum pasti. Begitu. Ya. Makanya para penerjemah mengartikan kata saufa ini menjadi kata kelak. Kelak, ya. Kelak. Contohnya di surat Al-Qur'an kan saufa ta'lamun, ya kan? Saufa ta'lamun di surat apa itu? Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Iya, di surat apa itu? Itu ada kata saufa di situ. Saufa ta'lamun. Maka kata ta'lamun di situ adalah fiil, ya. Tapi makna saufa di situ diterjemahkan oleh penerjemah yang menerjemahkan Al-Qur'an, ya, yaitu dengan kata kelak. Saufa ta'lamun. Kelak kalian akan mengetahui. Begitu. Jadi saufa itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang pasti, bisa juga sesuatu yang tidak pasti. Tapi karena ini konteksnya Al-Quran, tadi yang dibahas, saufa yang ada dalam Al-Quran, maka kata kerja yang ada setelah saufa di dalam Al-Quran, itu surat itu tadi, itu pasti. Tapi waktunya kapan? Allahu a'lam, Allah yang tahu. Makanya Allah katakan saufa ta'lamun. Kelak kalian akan mengetahui. Ya, perihal tentang hari kiamat. Gitu. Contoh, misalkan, kita ingin mengatakan seluruh manusia itu akan meninggal. Ya, maka mana yang lebih cocok? Kita pakai sin atau saufa? Saufa. Iya, betul. Karena kita tidak tahu, ya, kapan waktunya kita nanti meninggal. Begitu. Maka pakai saufa. Saufa namutu. Kelak kita semua akan meninggal. Namutu itu kita meninggal. Gitu. Karena kalau pakai sin, salah. Bisa juga misalkan dikatakan saufa adhabu ila Riyadh. Kelak saya akan pergi ke Riyadh, ya. Atau kita bisa katakan saufa adhabu ilal Madinatil Munawwarah. Kelak suatu saat aku akan pergi ke Madinah Munawwarah untuk melaksanakan umroh. Bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Itu suatu harapan juga kita menggunakan kata
saufa. Sampai sini bisa difahami? Insya Allah bisa. Antara sin dan saufa dan sebelumnya qad. Yang mana ketiganya merupakan ciri-ciri fi'il. Lalu kita lanjutkan ciri-ciri fi'il berikutnya. Yaitu bisa menerima taknis sukun atau tak sukun semacam ini ya. Jadi setiap kata kalau dia diakhiri dengan tak sukun seperti ini, maka kita langsung saja bisa menghukumi kata itu adalah fi'il ya. Contohnya katabat. Dan sedikit pengetahuan, kalau ada kata yang diakhiri tak sukun, ini kan fi'il ya. Dan kita bisa langsung mengetahui fa'il atau subjek dari kata tersebut, kata kerja yang diakhiri dengan tak sukun ini, subjeknya itu adalah seorang perempuan atau sesuatu yang berjenis kelamin perempuan ya. Bisa hakiki atau majazi. Intinya fa'ilnya itu. Intinya mu'annas ya. Fa'il dari kata kerja yang berakhiran dengan tak sukun adalah mu'annas. Baik mu'annas hakiki bisa maupun mu'annas yang majazi juga bisa. Oke. Ada 4 ciri-ciri fi'il. Sampai sini bisa difahami? Iya, Qad, bisa. sin, saufa, dan tak sukun. Nah, ini makna qad ya. Makna qad saat mendahului fi'il madi. Jadi kan qad tadi itu dia bisa masuk ke fi'il madi dan fi'il mudhari ya. Maka dia memiliki makna yang berbeda tatkala masuk ke fi'il madi maupun ketika masuk ke fi'il mudhari. Nah, sekarang kita bahas makna qad saat mendahului atau masuk ke fi'il madi, kata kerja lampau. Ada berapa maknanya? Ada 2 ya. Contohnya qad dhahabtu ilal jami'ah. Ini ada qad. Maka di sini maknanya litahqiq atau litaukid. Maksudnya apa? Untuk menegaskan suatu perbuatan dari kata kerja tersebut. Maka kalau fi'il madi menggunakan qad ya, menggunakan qad, fungsinya bisa untuk menegaskan suatu perbuatan. Makanya terjemahnya bisa kita terjemahkan kalimat qad dhahabtu ilal jami'ah dengan sungguh. Qad ini bisa kita terjemahkan sungguh. Zahabtu aku telah pergi ila ke al-jami'ati universitas. Qad dhahabtu ilal jami'ah. Sungguh aku telah pergi ke universitas. Lalu makna kedua qad ketika masuk fi'il madi, dan ini hanya satu, tenang saja. Makna ini hanya satu dalam kalimat. Sejauh Ustadz pelajari dan Ustadz dalami. Hanya pada lafat iqomah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah itu makna kodnya itu li takrib. Jadi kalau ada orang tanya ya, apa sih kod itu maknanya dalam lafaz iqomah qad qamatis shalah? Jawabannya li takrib, yang artinya sebentar lagi atau sudah dekat. Maka terjemahnya sholat sebentar lagi akan ditegakkan. Qomats itu ya fil madi telah ditegakkan, tapi memberikan makna apa? Sebentar lagi karena ada kodnya nih, sebentar lagi sholat bakal atau mau ditegakin, mau dimulai, mau dilaksanakan. Makanya itu orang-orang diingatkan kembali dengan sholat, bukan dengan iqomah ya, bukan sebatas azan saja. Makanya perbedaan iqomat dan azan terletak pada lafadz qad qamatis shalah. Pada azan tidak ada lafadz qad qamatis shalah. Gitu. Karena lafadz qad qamatis shalah ini bentuk penegasan bagi orang-orang yang belum berangkat ke masjid atau bagi orang-orang yang belum mendirikan sholat. Oleh sebab itu masuk dia ke dalam lafadz iqomah untuk pemanggilan. Nah, ini makna qad saat mendahului fiil madi. Lalu berikutnya kita akan pelajari makna qad saat mendahului fiil mudhari'. Apa tuh maknanya? Nah, ini dia. Qad saat mendahului fiil mudhari'. Yang pertama maknanya litaklid.
ya, yang artinya terkadang. Lalu yang kedua litakfir yang artinya sering. Nanti kita akan pelajari perbedaan fiil madi di mana dan perbedaan antara fiil madi dan fiil mudhari di mana. Kita akan pelajari itu. Ya. Contoh di sini, qad yanjahul kasul ya. Yanjah ini fiil ya, dia fiil mudhari. Fiil mudhari. Jadi fiil madi itu punya ciri, fiil mudhari juga punya ciri. Ustadz akan beritahu salah satu ciri dari fiil mudhari, dia diawali oleh ya gitu. Dan harokat akhirnya domah. Ini ya, di antara ciri dari fiil mudhari. Dia diawali oleh ya, boleh diawali oleh ya, lalu diakhiri dengan harokat domah. Gitu. Maka tatkala qad masuk ke fiil mudhari, maknanya litaklil yang artinya terkadang atau jarang. Qad yanjahul kasul. Sedikit sekali atau jarang sekali orang yang malas itu bisa sukses atau berhasil. Begitu. Lalu yang kedua, litaksir atau sering. Qad yanjahul mujtahid. Ya. Sering sekali orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Lalu bagaimana nih membedakan ya antara kedua makna qad ini tatkala masuk ke fiil mudhari? Nah, jadi untuk membedakan, untuk litaksir sendiri tergantung konteks di masa sekarang. Ya, berarti kita harus mengerti atau mengetahui arti dari kosakata yang kita baca. Begitu. Misalkan qad yanjahul kasul, kasul ini pemalas. Ya, kan ini kan berlawanan ya antara pemalas dan juga sukses. Ya, tapi kita tidak juga bisa atau serta-merta menafikan orang yang malas tidak ada yang berhasil. Ada aja orang yang malas berhasil ya dengan indikator tertentu ya begitu. Tapi kebanyakan mayoritasnya orang malas itu tidak berhasil begitu. Itu memang sudah hukum alamnya dan sudah kita ketahui di masa sekarang. Maka sudah jelas qad di situ pasti bukan litaksir, pasti litaklil yang memberikan makna terkadang gitu. Lalu kalau misalkan sama dengan realitanya ya contoh seperti al-mujtahid. Al-mujtahid itu artinya orang yang bersungguh-sungguh, orang yang rajin, rajin belajar. Maka di sini dikatakan yanjah, dia akan sukses, ya. Dia akan berhasil. Nah, tatkala didahului oleh huruf qad, ya, maka qad di situ pasti maknanya litaksir. Sampai sini bisa difahami? Insya Allah. Oke. Nah, berikutnya sin ya dan saufa. Sebelumnya sudah Ustadz jelaskan ya. Jadi sin itu maknanya tanfis ya. Apa tuh tanfis? Yaitu yang akan datang akan tetapi dekat dan pasti waktunya. Contoh sadhabu ilal jamiah. Ya, sebagaimana yang sudah Ustaz jelaskan dan saufa yang akan datang akan tetapi jauh. Kejadiannya itu masih jauh atau bahkan bisa nggak pasti. Tapi kita harus menanamkan keyakinan apa yang ada dalam Al-Quran itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Karena saufa itu ada di dalam Al-Quran ya, di surat apa? Saufa ta'lamun. Tadi belum dijawab itu surat apa? Saufa ta'lamun. Kalau Ta'lamun. tidak salah surah Al-Adiyat benar. Oh, bukan. Bukan. Al-Adiyat kan wal adiyati dobaha fal muriyati qadaha. Tidak Berarti ketemu. Al-Zalzalah. Bukan dong. Azal-zalah apa? Ya. Di surat apa itu? Al-Balad benar tidak? Bukan. At-taka. Atak. Iya. At-takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa. Kalla saufa Namun ta'lamun. At-takasur ya. Alhaakumut takatsur ya. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui. Maksudnya apa? Akibat dari perbuatan yang dilakukan ayat pertama tadi, yaitu bermegah-megah. Ya, intinya nanti silakan dibaca ayat tersebut.
Jadi penting sekali kita mempelajari bahasa Arab ini ya, mengetahui makna-makna setiap kata. Karena memang berkaitan erat dengan kitab suci yang kita baca setiap harinya. Atau sering kita baca atau kita lihat. Dan jangan sampai salah kita memaknainya, bahaya. Itulah gunanya mempelajari bahasa Arab. Dan salah satu tujuan paling terpenting yaitu memahami Al-Quran dan juga hadis Nabi. Walaupun tujuan lainnya bisa untuk kita gunakan bercakap-cakap, berbicara, begitu. Oke, itulah perbedaan sin dan saufa. Lalu yang terakhir yaitu al-harfu, tanda-tanda huruf. Apa sih tanda huruf? Al-harfu wa alamatuhu. Huruf dan tandanya. Huruf adalah kata yang tidak ada tanda isim dan fi'il. Berarti tanda huruf apa? Ketidakadaan tanda isim dan fiil padanya. Itulah tandanya. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa. Ya. Dan perlu diketahui, huruf itu ada dua ya. Huruf itu ada dua. Ada huruf ma'ani, ya. Ada huruf ma'ani. Apa itu huruf ma'ani? Huruf ma'ani itu adalah huruf yang memiliki makna. Contohnya huruf-huruf jar yang tadi atau sebelumnya sudah kita bahas. Nanti juga ada huruf-huruf yang lain yang akan kita ketahui memiliki makna juga berbeda dengan huruf jar. Lalu ada huruf mabani, ya. Ada huruf mabani. Apa itu huruf mabani? Jelas ya. Huruf mabani ini adalah huruf yang tidak memiliki makna dan fungsinya dia cuma membangun, ya, membangun atau menyusun agar menjadi suatu kata. Kata itu adalah apa sih? Ya, kata itu dia tersusun dari apa? Dari huruf kan? Nah, huruf yang menyusun atau tersusun pada suatu kata itu adalah huruf mabani, bukan huruf ma'ani. Berarti kita bisa simpulkan huruf mabani itu contohnya seperti apa? Huruf-huruf hijaiyah. Ya. Alif, alif, bata, saja, ha, kho. Apa maknanya? Nggak ada. Tapi fungsinya apa? Untuk menyusun agar menjadi suatu kata. Tatkala huruf hijaiyah itu diambil satu, ambil satu, ambil satu, maka jadilah kata. Contoh, ya, kita ambil huruf H, kita ambil huruf Jim, kita ambil huruf Ro. Maka di sini jadi apa? Hajar. Ya, hajarun. Jadi isim, jadilah kata, ya kan? Merujuk kepada kata benda atau benda mati. Yang artinya batu. Maka ini merupakan kumpulan dari 3 huruf, yaitu huruf H, huruf Jim, huruf Ro. Masing-masing hurufnya tidak memiliki makna. Berbeda dengan huruf jar, yaitu fi. Dia huruf juga, tapi dia punya makna. Apa maknanya atau artinya? Di atau di dalam, ya. Atau bisa juga kita terjemahkan fi ini pada. Gitu. Fi yaumil jumu'ah artinya pada hari Jumat. Gitu. Bisa. Bisa difahami terkait ciri-ciri isim, ciri-ciri fiil, dan ciri-ciri huruf. Insya Allah bisa. Ya. Dan penjelasan dari ciri-cirinya tersebut. Oke, baik. Sampai sini dulu pembelajaran kita. Dan insya Allah Ustadz akan kirimkan soal pilihan ganda dan juga esai ya. Begitu. Nanti silakan dikerjakan. Itu bentuknya Word atau PDF. Ini saya mau nanya. Oh iya, tanya tugas. Silakan. Ada beberapa soal yang sudah saya kerjakan. Ini dari LKS, Ustadz. Saya fotoin, kirim Iya, ke... difotokan saja. Difotokan lalu masukkan ke grup. Baik.